dari kelompok 7 ingin menerangkan mengenai bab gaji dan kompensasi aparat publik. Nah teman-teman, menurut Gibson pada tahun 2007 terdapat variabel organisasional yang memengaruhi perilaku dan prestasi kerja para pekerja, yaitu pertama sumber daya, kedua kepemimpinan, ketiga imbalan, keempat struktur, dan kelima rancangan pekerjaan. Nah pada bab ini kita akan membahas mengenai imbalan yang merupakan istilah lain dari gaji atau kompensasi. Dengan adanya sistem gaji dan kompensasi organisasi yang baik, maka pencapaian indikator pun juga akan menjadi baik dan sesuai dengan ketetapan atau bahkan lebih baik lagi. Terdapat berbagai macam definisi kompensasi menurut para ahli. Namun dari definisi-definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa kompensasi adalah segala sesuatu yang diterima para pekerja sebagai balas jasa atas pekerjaan yang diberikannya kepada organisasi, yang dapat berupa gaji, tunjangan, pelayanan, dan atau fasilitas, dan sebagainya, yang dinilai dengan uang dan cenderung diberikan secara tetap atau permanen. Pemberian kompensasi merupakan fungsi strategis terkait sumber daya manusia yang mempunyai imbas signifikan pada fungsi sumber daya manusia lainnya. Gaji merupakan kompensasi yang diberikan dalam bentuk finansial. Kompensasi finansial atau gaji juga memengaruhi strategi organisasi keseluruhan, karena kompensasi memiliki pengaruh yang kuat pada kepuasan kerja, produktivitas, perputaran kerja, dan proses-proses lainnya di dalam sebuah organisasi. Kebijakan kompensasi harus mencerminkan tujuan strategis usaha. Organisasi harus menetapkan tujuan dan sistem penghargaan untuk merumuskan strategi yang tepat. Tujuan dari kompensasi dan program tunjangan adalah untuk membantu organisasi dalam menarik dan mempertahankan pekerja yang berkualitas dan untuk memotivasi para pekerja dalam mencapai hasil yang maksimal bagi pemilik atau pemerintah dan pelanggan atau masyarakat. Organisasi membentuk prinsip-prinsip yang mendukung filosofi kompensasi. Di antaranya yang pertama ada menarik, tumbuh, dan mempertahankan bakat terbaik. Hal ini mengembangkan dan mengelola program kompensasi yang menarik, mengembangkan, mempertahankan, dan memberi penghargaan yang diperlukan untuk mencapai kesuksesan organisasi. Yang kedua ada mengikat kompensasi terkait penciptaan nilai bagi pemilik. Gaji dan program tunjangan mendukung tujuan organisasi secara keseluruhan dalam upaya meningkatkan nilai kepemilikan dan menciptakan rasa tanggung jawab bagi keberhasilan organisasi. Yang ketiga, ada memastikan adanya kompensasi yang didorong oleh kinerja. Tingkat kompensasi yang kompetitif secara keseluruhan berpengaruh luar biasa pada kinerja individu. Melalui pasar kompensasi yang kompetitif dengan sejumlah variabel terkait beberapa arahan kinerja sebagai komponen kompensasi. Yang keempat, mengupayakan kesederhanaan. Program perhitungan yang sederhana dapat digunakan untuk melaksanakan, mengomunikasikan, memahami, dan mengelola kompensasi serta sejumlah permasalahannya. Yang kelima, ada komitmen terhadap pemahaman pekerja. Pekerja memahami maksud maupun manfaat yang melekat dari nilai kompensasi dengan komunikasi yang jelas dan tepat waktu. Yang keenam, ada kompetitif dan berbasis kompensasi kinerja. Untuk menarik dan mempertahankan seluruh kemampuan pekerja yang diperlukan, maka kompensasi harus bersifat kompetitif dengan perusahaan-perusahaan lainnya yang berada di dalam industri yang sama. Sebagian dari total kompensasi pekerja berpeluang menjadi pendorong jangka pendek maupun jangka panjang terkait upaya pencapaian tujuan kinerja individu maupun organisasi. Berikut manfaat dari sistem penggajian yang didasarkan beban kerja dengan pembobotan secara kuantitatif. Pertama, terukur bagi setiap pekerjaan karena nilai yang dimiliki ditentukan atau disepakati secara bersama-sama. Yang kedua, penyesuaian mudah dilakukan terhadap keadaan atau perkembangan ekonomi terutama terkait laju inflasi di setiap tahunnya. Yang ketiga, wajar dan sebanding dengan hasil kerja individu yang disumbangkan untuk tempat kerjanya. Nah, selanjutnya kita akan membahas peranan dan fungsi gaji serta kompensasi aparat publik. Menurut Purwono pada tahun 1982, gaji berperan dari dua sisi. Yang pertama dari sisi pemberi kerja dan yang kedua dari sisi penerima kerja. Dari sisi pemberi kerja, gaji menjadi komponen utama dalam menghitung biaya produksi dan menentukan harga produk. Gaji yang terlalu rendah akan menyulitkan organisasi dalam menarik tenaga kerja yang berkualitas. Sedangkan dari sisi penerima kerja, gaji adalah sumber penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan menjadi faktor yang penting dalam memotivasi kinerja serta meningkatkan kesetiaan pekerjaan. Dan menurut Sastro Hadiwiryo pada tahun 1998 menekankan bahwa gaji berfungsi untuk meningkatkan motivasi,
kinerja, dan loyalitas kerja terhadap organisasi. Sedangkan menurut Komarudin pada 1995, ia juga menambahkan bahwa gaji berfungsi untuk 3 komponen. Yang pertama, menarik pekerja yang berkemampuan. Yang kedua, mendorong pekerja berprestasi. Dan yang ketiga, memelihara prestasi dalam jangka panjang. Kompensasi tidak hanya berdampak pada individu, tetapi juga memperkuat posisi organisasi dalam persaingan baik secara administratif maupun hukum. Nah, selanjutnya kita juga akan membahas bentuk gaji dan kompensasi. Bentuk kompensasi aparat publik dapat berupa dua. Yang pertama ekstrintik, yaitu imbalan berupa uang seperti gaji, upah, honor, bonus, komisi ataupun insentif, dan manfaat lain seperti tunjangan transportasi, tunjangan cuti, tunjangan pensiun, asuransi, rekreasi ataupun beasiswa. Sedangkan intristik adalah kepuasan kerja yang bersumber dari kejelasan karir, kondisi lingkungan yang aman, serta lingkungan kerja yang berarti serta pelakuan adil dari para atasan. Nah, pemberian kompensasi diberikan tanpa selalu harus dikaitkan dengan prestasi. Upah adalah kompensasi atas waktu kerja, biasanya untuk tenaga kurang terampil, sedangkan gaji adalah kompensasi atas tanggung jawab kerja untuk tenaga-tenaga yang terampil. Selain itu, organisasi juga dapat memberikan insentif berbasis prestasi atau pay for performance, yaitu untuk mendorong produktivitas, dan tunjangan lebih banyak diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan dan menciptakan lingkungan kerja dan kondisi kerja yang nyaman serta sehingga pekerja akan merasa dihargai. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai keterkaitan insentif dengan prestasi kerja. Jadi, insentif dan prestasi kerja adalah bagian dari pengelolaan yang kompleks untuk menyatakan dan mempertahankan hubungan kerja di antara perusahaan dengan para pekerjanya. Banyak pekerja yang lebih suka jika pembayaran yang mereka terima dikaitkan dengan prestasi kerja masing-masing pekerja. Nah, ada alasan-alasan perlu mengaitkannya pembayaran insentif dengan prestasi kerja. Yang pertama, ada motivasi, yang kedua ada retensi, dan yang ketiga ada produktivitas. Di mana ketika prestasi dikaitkan dengan jumlah imbalan, maka para pekerja dengan produktivitas tinggi akan lebih termotivasi untuk bekerja. Yang keempat, ada penghematan biaya, dan yang terakhir ada sasaran organisasional. Oke, selanjutnya kita akan bahas mengenai bentuk indikator insentif. Bentuk indikator insentif dibagi menjadi dua, yakni insentif material dan insentif non-material. Insentif material itu adalah insentif yang diberikan dalam bentuk bonus, komisi, dan jaminan sosial. Insentif non-material merupakan insentif yang diberikan dalam bentuk piagam, penghargaan, serta tanda jasa. Oke, selanjutnya kita juga akan membahas mengenai dasar penetapan insentif. Dasar penetapan insentif adalah efisiensi kerja yang diukur menurut keluaran yang dihasilkan dibanding standar output yang ditetapkan. Terdapat 5 metode pembayaran upah, yakni yang pertama ada hari kerja. Dalam metode ini, pekerja dibayar berdasarkan jumlah jam kerjanya. Yang kedua ada hari kerja yang dihitung. Dalam metode ini sama dengan metode hari kerja, namun biasanya digunakan untuk memberikan kenaikan gaji. Dan yang ketiga ada insentif berdasarkan pekerjaan. Dalam metode ini, pekerja dibayar berdasarkan output yang mereka hasilkan. Dan yang keempat, ada insentif berdasarkan waktu kerja standar. Metode ini sama dengan metode piecework. Perbedaannya hanya pada cara menghitung upahnya. Dan yang terakhir ada insentif kelompok. Metode ini, pekerja akan menghasilkan insentif berdasarkan kinerjanya daripada kinerja kelompok secara keseluruhan. Dalam pemberian insentif pada karyawan, organisasi sektor publik harus memperhatikan kondisi dari suatu organisasi dan negaranya serta pekerjanya. Karena ketepatan pemberian insentif akan menentukan keberhasilan dari sebuah organisasi. Menurut Hetterachman dan juga Husnan di tahun 1990, terdapat beberapa teknik atau sistem insentif yang biasanya digunakan dan diberikan untuk pekerja di bagian produksi pada dunia industri, yaitu insentif berdasarkan unit yang dihasilkan dan juga insentif berdasarkan waktu. Untuk insentif berdasarkan unit yang dihasilkan, ini terdiri dari 3. Yang pertama yaitu upah berpotong proporsional, di mana metode ini paling banyak digunakan dan pekerjaan itu dibayarkan berdasarkan seluruh produk yang dihasilkan dan dikalikan dengan tarif upah per potong. Yang kedua ada upah berpotong Taylor, di mana penentuan insentif ini menggunakan tarif yang berbeda berdasarkan output rata-rata. Apabila pekerja mampu melebihi output rata-rata, maka akan mendapatkan upah berpotong yang lebih besar daripada pekerja dengan hasil yang ada di bawah rata-rata. Selanjutnya untuk upah berpotong kelompok, upah ini ditentukan dengan menentukan standar bagi kelompok, di mana pekerja yang berada di atas standar kelompok, upahnya akan dibayar sebanyak unit yang dihasilkan dan dikalikan dengan tarif per unit. Selanjutnya untuk pekerja yang di bawah standar kelompok, itu biasanya dibayarkan berdasarkan jam kerja dikali dengan tarif kerja. Untuk insentif berdasarkan waktu, ini dibagi menjadi 3, yaitu premi yang didasarkan atas baiknya waktu yang dihemat, premi yang didasarkan atas baiknya waktu pekerjaan, dan juga premi yang didasarkan atas waktu standar.
Untuk premi yang didasarkan atas banyaknya waktu yang dihemat, ini terbagi menjadi 3 plan, yaitu Healthy Plan, 100% Premium Plan, dan juga BDX Plan. Healthy Plan ini menentukan premi berdasarkan waktu standar dan upah per jam dengan persentase premi sebesar 50% dari waktu yang dihemat karena tidak ada standar kerja yang tepat sekali. Selanjutnya untuk 100% Premium Plan, ini metodenya sama dengan Healthy Plan, tapi persentase preminya ini 100% dari waktu yang dihemat. Dan yang terakhir untuk BDX Plan ini, insentif pekerjanya diberikan sebesar 75% dari upah normal per jam yang dikali dengan waktu yang dihemat. Yang kedua ini ada premi yang didasarkan atas banyaknya waktu pekerjaan. Ini juga terbagi menjadi 2 plan, yaitu Rawan Plan, di mana insentif ini diberikan berdasarkan banyak waktu kerja yang dibutuhkan, dan juga Emerson Plan ini menggunakan tabel indeks efisiensi dengan ketentuan insentif akan bertambah seiring dengan naiknya efisiensi pada tabel indeks efisiensi yang telah ditetapkan. Dan yang terakhir ini premi yang didasarkan atas waktu standar dengan premi ditetapkan sebesar 20% dari standar waktu pekerja. Siklus pengelolaan gaji dan kompensasi atau pengelolaan insentif merupakan salah satu cara yang digunakan untuk meningkatkan prestasi dari organisasi sektor publik. Menurut Pramudya, di tahun 2011, siklus pengelolaan gaji dan kompensasi terdiri dari 3 langkah, yaitu penentuan variabel, di mana penentuan variabel dilakukan oleh manajemen karena manajemen ini memiliki pengetahuan yang tinggi terhadap pencapaian organisasi melalui penggalian data untuk menentukan variabel-variabel yang dianggap penting dalam menentukan pembagian insentif yang dipengaruhi oleh dasar penetapan insentif. Yang kedua ada pembobotan dari setiap variabel, di mana manajemen akan menentukan variabel yang telah dipilih pada tahap sebelumnya untuk diberikan bobot atau ranking berdasarkan dengan tingkat kepentingannya. Dan yang terakhir yaitu pembuatan simulasi perhitungan, di mana untuk menentukan besarnya tarif insentif, setiap variabel yang sudah dibobotkan akan dihitung menggunakan distribusi insentif yang diformulasikan ke dalam model matematis. Nah, komponen yang keempat adalah teknik atau pemberian perhitungan gaji dan kompensasi publik. Nah, teknik ini dibagi menjadi 2, yaitu teknik dalam penentuan variabel. Teknik yang digunakan adalah teknik observasi dan wawancara. Jadi, pihak yang diobservasi dan wawancara adalah pihak manajemen. Nah, terdapat beberapa variabel yang dapat menjadi dasar pembuatan sistem insentif, yaitu yang pertama adalah tanggung jawab atau fungsi. Pada variabel ini dikelompokkan beberapa tanggung jawab. Contohnya pada di puskesmas, seperti tanggung jawab kepada kepala puskesmas, tanggung jawab dokter atau dokter gizi, tanggung jawab perawat, tanggung jawab bidan, analisis, KPU, dan lain-lain. Yang kedua adalah beban kerja. Penilaian beban kerja dilakukan oleh kepala puskesmas. Hal itu meliputi 3 aspek, yaitu pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, pemberian tugas integrasi, dan juga tugas integrasi. Yang ketiga adalah kedisiplinan. Kedisiplinan adalah bagian yang dianggap penting oleh manajemen karena sebagai unit layanan di mana setiap pekerja atau pegawai dituntut untuk hadir sesuai jam kerja layanan. Selanjutnya, izin dan cuti kerja juga diperhitungkan sebagai pengurang dalam pembagian insentif. Yang kedua adalah teknik dalam pembuatan setiap variabel. Nah, teknik yang kedua digunakan pada tahapan ini adalah pengtabelan atau pengisian variabel dalam bentuk tabel. Tahapan selanjutnya adalah penentuan bobot dalam setiap variabel. Pembobotan untuk setiap tanggung jawab atau fungsi dirumuskan seperti tabel 6.03. Lalu selanjutnya adalah pembobotan kemudian diurutkan berdasarkan kontribusi karyawan. Perhitungan untuk tanggung jawab kepada kepala puskesmas dihitung secara terpisah sebelum didistribusikan insentif yang diberikan ke pegawai. Inilah yang disebut pembobotan beban kerja seperti pada tabel 6.04. Pembobotan kedisiplinan. Penilaian karyawan dikelompokkan menjadi 2, yaitu kedisiplinan kedatangan dan kepulangan seperti tabel 605.